الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من حول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى بهم وبالأولياء تلهقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر شر من إنس وجنة بقدر ما بشرني بحسن خاتمي وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu bertempat di Mabes Raudatul Haddad, Majelis Ilmu dan Mudzakarah Tajur Halang Bogor, tepatnya tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, sehat afiat dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala rahmatan radhiyallahu anhu. Sujudut tilawah. Ya, pelajaran kita yang baru sujud tilawah. Sujud tilawah. Tilawah itu adalah pembacaan. Sujud sahwi udah selesai sampai 4 episode ibaratnya, ya. Berarti kurang lebih hampir 4 jam gitu. 1 jam. Kurang lebihnya kalau kurang paham Anda udah taruh di YouTube, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sujud tahwi. Sujud sahwi, sujud tilawah. Tusannu sajdatut tilawah. Nanti doanya baru dikasih nanti, ya. Ini menerangkan dulu. Tusannu disujudkan, sajdatut tilawah disujudkan sujud tilawah. Buat siapa disunahkan? Lil qari, bagi orang yang membacanya. Wasami wal mustami, orang yang mendengar. Wasami dan mustami, yang menyimak, ya. Wa yata'akkadu sujudu lil mustami idza sajadal qari. Yang lebih diperkuat sujud sahwi ini lebih kepada orang yang mustami. Mustami itu yang menyimak. Idza sajadal qari, apabila setelah sujud orang yang membacanya, ya. Pemahamannya artinya mustami itu seperti makmum, ya, atau kita mendengar lagi di jalan, atau kita lagi baca Quran. Nanti ada kejelasannya semua, ya. Karena yang baca sunnah sujud, yang dengerin sunnah sujud. Mustami sama. Sami nih bahasanya nih, nanti di sini dijelaskan. Sami alladzi la yaqsidul istima'. Yang dikatakan sami itu, ya, bahasa Arab nih luar biasa. Dasar katanya sama. Ini jadi kayak kuliah nih, ya, bukan dengerin ceramah doang. Tapi kita ngaji. Tuh. Ini sami'a. Ada lagi dia ditambahkan istama'a. Ya, bahasa Arab tuh dasarnya cuma 3 huruf. Nanti ada penambahan yang akhirnya beda artinya. Sekalipun hanya tasdid. Tambahannya apa? Alif, sin, dan ta. Kalau tambahnya alif, sin, dan ta, ini buat pelajaran. Sekalipun mungkin nanti nggak duduk di madrasah atau di pesantren, tapi yang penting sedikitnya tahu. Kalau yang udah di pesantren ya nambah.
Nah, kalau tambahan alif, sin, dan ta ini artinya meminta tolong. Jadi kalau sami'a mendengar, istama'a meminta tolong didengarkan gitu. Jadi benar-benar menyimak. Seperti contohnya lagi, ghafaro, artinya ampunan. Tapi ketika istaghfaro, ini tambahan. Asal katanya ghafaro, lain lagi nih. Ya, itu meminta apa? Meminta ampunan. Ya, paham di sini? Ntar kita bakal tulis ininya. Jadi ada tambahan. Ada lagi yang pakai tasdid, kalau nggak dibarisin, ini sama nih. Tuh. Kalau qabila yaqbalu, artinya menerima. Qabbala, tuh, tambahin tasdid. Qabbala, yuqabbilu, mencium. Tuh, qabbala. Nanti baru kalau ditambahin belajar di sorob, domir ana, ini kan domir huwa, dia. Kalau begini berarti qabil tu, aku menerima. Maka ketika kalau bahasa Arab qabil tu tazwizaha, aku terima nikahnya dan kawinnya. Kalau bahasa Arab, saking semangatnya qabil tu, nggak sah, bukan aku menerima, apa? Mencium. Ada yang begitu. Zaman guru ana almarhum, ya, saking semangat gobil tuh, artinya lah udah mau cium. Entar dulu, belum sah udah mau cium. Saking apa? Semangatnya. Bukan kobil tuh, kobil tuh. Iya, kalau kenceng kan kobil tuh. Wah, saking ininya jadi apa? Tasdid. Beda doang tuh. Ya. Sama bini orang misalnya, iya saya terima, gitu kan? Karena ngomongnya ini, ya aku cium, bisa digamparin bini orang sama laki orang. Ya, itu bahasa Arab. Makanya mesti harus belajar makhraj, yang belum bisa belajar tajwidnya. Karena baca Al-Fatihah tanpa dipelajari, nggak ada bimbingan, berantakan, hancur. Ya, akhirnya sholat kita nggak jadi sah. Yang bahayanya bukan nggak jadi sah aja, tapi akhirnya merubah makna, kan bahaya. Ya, merubah makna, bahaya. Makanya kita diajarin sama guru kita ketika baca kitab, ya, didasari dengan ilmu, bukan dengan baris. Makanya lebih memang kelihatannya lebih mudah kita yang berbaris daripada nggak berbaris. Tapi yang kita khawatirkan ketika berbaris, cetakan salah, bukan ulamanya. Karena asalnya memang nggak berbaris. Al-Quran nggak berbaris kok, bahkan nggak bertitik. Ya, Quran tidak titik, dibarisin tuh buat mudah kita. Makanya kalau kalian lihat majalah di Arab, ya, majalah dari Arab, koran, berbaris gak? Enggak. Produk-produk kan ada yang pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Berbaris gak? Enggak. Emang begitu. Kudu belajar. Tapi ada orang nggak belajar bisa, misalnya jadi pekerja TKI di sono bisa bahasa Arab. Iya, cuma bisanya doang. Tapi ntar mengurangi nggak bisa, karena itu kebiasaan aja. Sama kalian berbahasa Indonesia. Tapi kalau nggak sekolah, nggak belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar, bisa nggak? Nggak bisa mengurainya. Ada DM, ada MD, kan dulu begitu. Ada ini dah, kita lupa dah. Ya, asal bisa nyeplak juga udah ngomong. Ya, jadi bukan berarti orang di Arab bisa ngomong Arab kemudian bisa tata bahasa, belum tentu. Sama kayak orang Indonesia jago ngomong Indonesia, orang Inggris jago ngomong Inggris, tapi kalau dia nggak belajar bahasa Inggris dengan baik yang benar, apa itu past tense apa, karena nanti itu terlibat grammarnya, ya berantakan. Sama kita nggak belajar grammar bahasa Indonesia pun berantakan. Ya, jadi kalau istama'a ini, ya, nesami nih, yang dia tidak ada tujuan mendengar. Contoh, ente lagi jalan sepeda dengar, atau nih orang ngaji, nggak semuanya istima, mustami, tapi dengar ya, kayak misalnya ngantuk atau dia mungkin ngelamun, menghayal, dengar, cuma dengar, tapi paham nggak akhirnya? Nggak paham, dengar. Beda sama istima. Kalau istima ini mustami alladzi biqasdil istima, yaitu orang yang benar-benar ada tujuan untuk mendengarkan. Ya, bahasa Indonesianya menyimak, ya begitu ya. Jadi kalau cuma dengar, ame menyimak, beda gak? Beda. Ketika guru menyampaikan sesuatu, murid bisa cuma dengar, tapi tidak menyimak. Tapi kalau menyimak udah pasti dengar. Paham di sini ya? Jadi disunahkan
sujud tilawah bagi yang membaca, bagi yang dengerin doang, ya tanpa menyimak, apalagi yang menyimak. Lebih dikuatkan orang yang benar-benar menyimak, apalagi ngerti itu artinya. Ya, baik. Wahia fi arba'a asyrota maudian minal Qur'anil Karim. Dan di sana ada 14 peletakan sujud tilawah di dalam Al-Qur'anul Karim, Quran yang mulia. Ada 14. Ini aneh bawa sengaja Al-Quran. Ya, kalian insya Allah setiap Quran memang ditaruh tuh tentang ada tajwidnya, benar gak ya? Di luar bacaan, ini lihat belakang atau di depan. Nah di situ juga diletakkan surah-surah sajadah. Ya, dan juga alhamdulillah setiap baca Quran ada tuh. Quran tuh ada salasah, baru sepertiga. Setiap satu juz nih ada salasah. Kemudian ada nisif, berarti setengah. Kemudian ada pertama rubu seperempat. Ya, sepertiga ada, seperempat dibilang. Kemudian setengah, kemudian 3/4 sulus. Nah, paham nggak tuh? Tiap satu juz. Nah, ya, jadi kalau kalian mau baca Quran 1 juz 3 kali baca, bisa berhenti tuh di setiap ada itunya. Jadi 3 kali baca satu juz. Atau mau setengah bisa, dikasih kode semuanya. Nah, kemudian juga ada sajadah, ada kodenya sajadah. Nah, di situ tuh berarti ayatnya di situ kita disunahkan untuk sujud. Apalagi kalau ente memang apal yang mana sajadah, jadi nggak mesti lagi baca, lagi dengerin pun bisa. Tentunya nanti ada syarat-syaratnya. Bukan dengar main sujud aja sama kayak sujud syukur. Ya, pakai ada wudhu, ada niatnya. Ya, mesti bersih. Ya, ntar lagi junub dengar begini haram ntar. Karena nggak sah dia. Ya, nggak ada wudhu aja nggak boleh. Ada 14. Di Al-Quran ada 15. Kok bisa berbeda? Bukan berbeda. Di sini disebutkan nama-nama surahnya. Seperti di surah Al-A'raf kalian nanti lihat, di surah Ar-Ra'd, di surah An-Nahl, ya, di surah Subhana, kemudian surah Maryam, Al-Isra nih Subhana. Kemudian di surah Al-Hajj, Al-Furqan, An-Naml, kemudian ya di surah Hamim, Najm, Insyaqqatil Qamar. Ya, yang di sini dikatakan surah Hamim itu adalah surah Fusilat. Nah, ini 14, di sini 15. Maksudnya adalah sama ini 15 karena surah Al-Hajj atau haji itu ada surah Al-Hajj, ada 2 sajadah di situ. Paham ya? Jadi di sini disebut 14 ada 14 surah. Tapi di haji ada 2 sajadah. Berarti berapa? 15. Sami mawon jadinya. Ya, kadang-kadang kalau nggak ngerti, wah keterangannya mesti 15, ya sama aja 15 tuh sajadahnya. Di sini dikatakan ada 14 tempat, ya, jadi 15. Ya, oke. Pokoknya gampang, udah di Al-Quran ada tuntunannya. Surutu sunniyatis sujudit tilawah sittatun. Syarat sunnah sujud tilawah. Ingat, sujud tilawah ini hukumnya sunnah. Jadi kalau kalian nggak lakukan nggak jadi masalah. Tapi kalau kalian cinta sama sunnah, mau nambahin ibadah sunnah, maka kalian bisa kerjakan, ya gitu. Jangan jadi perdebatan gara-gara ini, padahal hukumnya sunnah. Jadi berantem jadinya. Ada sunnah sujud syarat. Ingat, syarat itu berarti ada di luar. Syarat sholat sebelum pekerjaan sholat, syarat-syaratnya dipenuhi. Sama orang syarat kerja, belum udah kerja, belum, syarat-syaratnya sebelum kerja. Entar setelah kerja ada hukum-hukumnya lagi. Nah, kalau di dalam ibadah, di dalam kerjaan itu namanya rukun. Syarat sholat, bersih dari hadas kecil, hadas besar, udah ada syaratnya. Ngadep kiblat, udah, semua udah selesai, baru masuk ke rukun. Paham tuh ya? Tuh syarat tuh kalau sholat. Misalnya lagi syarat sholat udah semua, tapi belum ngadep kiblat, ya nggak bisa ente takbir, nggak bisa masuk ke rukun. Penuhin dulu syarat-syaratnya, ya, baru anda masuk ke rukun. Gitu. Ya, anda mau gimana mau masuk ke rukun, syarat aja nggak dipenuhi. Kalau syarat nggak dipenuhi, biar nangis darah, sholat nggak diterima. Ya, begitu juga syarat wudhu, syarat yang lain-lainnya.
Ya, jadi dalam Islam tuh ada ketentuan yang berlaku, ada syarat dan rukun. Nah, ini syarat-syaratnya ada 6 di dalam sujud tilawah. Walaupun sunnah sekalipun ibadah itu tentu ada syaratnya. Cuma pengerjaan sunnah kita tahu, ditinggal tidak jadi dosa, dikerjakan berpahala. Nah, tapi kalau yang wajib ditinggal dosa, dikerjakan ya memang kewajiban, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 6. Pertama apa? Antakunal qira'atu masyru'ah kharaja bihi qira'atul junub wa nahwihi wa qira'atu fi nahwi ruku'. Nah, ini pembacaan yang masyru'ah. Masyru'ah ini yang disyariatkan, yang boleh disyariatkan untuk membacanya, karena keluar dari sini bacaan orang yang junub. Tuh. Ya, misalnya orang junub baca surah sajadah, yang paling gampang yang kalian biasa baca, Iqra dah, bismillahirrahmanirrahim, Iqra, yang di terakhirnya apa, wasjud waqtarib. Nah, itu kan sunnah sujud. Yang bacanya junub, sah gak pembacaannya? Gak sah, karena gak masuk dalam masyru' yang disyariatkan. Dia bacanya nggak ada kebolehan untuk membaca dalam keadaan junub. Kita dengar jangan apa? Jangan sujud, atau inti juga lagi junub. Niat baca Quran kan haram, ya. Itu. Jadi yang bacanya itu yang dibolehkan, yang disyariatkan. Kemudian antakunal qiraah maqsudah, yaitu bacaannya yang maksudah, yang dituju. Maksudnya apa? Yaitu keluar dari qiraatun naim wasakran wasahi, yang mana bacaannya orang yang tidur. Ya, paham enggak? Jadi benar-benar orangnya baca benar-benar yang dituju, artinya konsentrasi, bukan orang yang bacanya tidur. Ya, kan ada aja orang lagi tidur gitu aja. Dia baca wasjud waqtarib. Ya gitu. Itu dengar sujud, ya, orang tidur. Orang mabok, ya, wasahi, orang pelupa, yang lupa, ya, itu enggak ada sunnah sujud. Itu syarat-syaratnya tuh, ya, belum masuk ke sujud, inti mesti tahu. Kemudian antakunal qiraah li jami ayatis sajdah, dan adalah bacaan itu seluruh ayat dari ayat sajdah, enggak boleh kepotong. Contohnya yang panjang ini, ya, kalau wasjud waqtarib masih masuk di surah Al-A'raf, ini ayat sajadah yang pertama. Jadi misalnya dibaca, ada orang lagi baca nih, Al-Qari, kan yang ditujukan mustami nih. Ya, kalau Al-Qari kan udah pasti baca semua. Paham nggak? Kalau Qari ini pembaca. Tapi kalau yang dengerin kan bisa selintas. Misalnya ayatnya nih, bukan satu surah ya, satu ayat. Ayatnya innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Nah, kita kan yang baca udah pasti emang dari awal kita baca sebelumnya. Nah, yang dengar kebetulan lagi buka pintu, dengar orang bacanya di wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Misalnya gitu ya, dengar kan sempurna gak? Enggak kan? Nah, maka enggak ada sunnah sujud. Paham ya? Gitu, satu ayat tuh, jadi nggak boleh kepotong. Jadi benar-benar jami ayatis sajdah, yaitu satu ayat, yang ayat itu ayat sajdah. Kalau ayat sajdah dibacanya dia cuma setengah, sepotong, maka tidak sunnah sujud. Itu syaratnya. Kemudian antakunal qiraatu min qari'i wahid, dan adalah bacaan ini dari satu orang, satu qari, satu pembaca. Ya, bacanya yang tadi nih, innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Ya, satu orang kita sunnah sujud. Kita dengar nih. Tapi yang baca berdua. Innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna, nyambung si pulang, an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Enggak ada sunnah. Karena yang baca dua, apalagi tiga, gantian. Satu ayat full, harus satu ayat. Yang keduanya full, yang baca satu orang. Paham nggak? Ya. Kemudian antakuna fi ghairi sholatil janazah, dan juga bukan dalam sholat janazah.
Sholat jenazah nggak ada ruku, nggak ada sujud, ini mau baca aja. Paham ya? Paham nggak? Inti baik yang baca atau nggak usah. Orang lagi sholat jenazah misalnya baca, jangan, nggak, emang kadang kan Pak, sholat jenazah nggak ada baca surah. Pakai mau baca surah sajadah lagi, ayat sajadah. Padahal jangankan ayat saja, surah aja kagak dibaca. Walaupun yang pendek inna atoina kagak ada. Baca cuma Al-Fatihah. Kemudian keduanya sholat, yang ketiganya doa, yang keempat doa lagi. Sudah, nggak ada sujud. Emang bukan penghambaan nama Allah. Ini kita ngirim doa buat orang yang meninggal di depan kita. Makanya nggak ada sujud. Kita sujud sama itu mayit. Makanya ada ustadz yang pinter, ada orang di luar Islam meninggal, dia mau ke orang Islam, sholat jenazah sini nggak apa-apa, tapi bayar ya, bayar, ditaruh di belakang. Taruh di belakang. Pas sudah selesai, Pak, saya numpang tanya, Pak Ustadz kok nyolat ini bukan di depan, apa di belakang? Kalau yang di depan udah tahu jalan sorga, katanya yang di belakang saya mesti tuntun, katanya. Akal-akalan itu. Cerita Ustadz pada tuh namanya jual beli agama tuh, untuk nyari duit namanya. Akal-akalan nggak boleh. Orang ditipu, bawa agama, itu yang haram, jual beli agama begitu. Mentang-mentang ditawarin 1 M ya dibolehkan, nggak apa-apa, padahal kita nggak boleh nyolatin orang di luar Islam, tapi diterima. Demi apa? Demi Alphard. Iya, kalau orang kaya kan bisa jadi dia mau, paham nggak, diterima, padahal enggak Pak, nggak bisa orang Islam. Oh nggak apa-apa, jangan pakai dia marah, kita juga nggak usah silau dengan dunia, tapi diakalin mah, dia terima Pak. Dia tahu hukumnya, emang nggak boleh, ditaruh di belakang. Ya jangan juga, ya pakai berdalil lagi, ya. Itu kok bisa begitu? Iya, sebab kalau yang di depan udah tahu jalan sorga, kalau bapak kan belum tahu jalan sorga, kata bapaknya. Ya, itu. Ya, sholat jenazah itu jadi bukan sholat, sebenarnya bukan sholat penghambaan kita kepada Allah, ngirimin doa. Makanya kalau dibilang doa nggak sampai, ya. Begitu jangan sholatin tuh orang. Jadi kalau ada yang pahaman doa Al-Fatihah nggak sampai ke mayat, nggak usah sholatin, karena kita ngirim apa? Iya, makanya bentuknya dengan sholat. Ya, isinya apa? Al-Fatihah. Kemudian sholawat, kirimin sholawat sama orang tua inti yang meninggal, kirimin Fatihah, kirimin sholawat, sekaligus boleh kirimin doa Rabbighfirli wali walidayya. Cuma kalau yang disyariatkan di situ baca juga boleh Rabbighfirli bacanya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, karena bukan orang tua aja kepada mayat, jadi nggak selalu orang tua, tapi kita doain orang tua Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, nyampe juga, lebih komplit. Allah maghfir lahu, ya Allah ampunkan ia itu orang tua. Kalau biofili kan lebih pernyataan khusus, taksis. Kalau ini kita bisa kepada siapa aja yang kita tujuhunya, ya, dengan tujuan kita kepada orang tua boleh. Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat, boleh. Allah maghfir li Imam Syafi'i. Tuh, Imam Ahmad bin Hambal, murid Imam Syafi'i, begitu besar derajat insyaallah, berkah ilmunya, karena setiap sujud nggak pernah tinggal dia membacakan doa, selain orang tuanya dibacakan untuk gurunya, ya, dalam sujudnya, ya Allah ampunkanlah kepada guruku Imam Syafi'i. Ya, kan kita udah belajar sujud boleh, ya, ada tambahan doa yang disyariatkan. Baik, ya, jadi bukan sholat jenazah, ya, saking saking nggak belajarnya, tapi mau ibadah, sholat jenazah juga mau pakai cakep kan, namanya sujud, ya, dibaca ayat sajadah. Jangan disujudin. An la yatulal, yang keenam, an la yatulal faslu bainal qiraah was sujud urfan. Nah, di sini tidak panjang jeda itu perpisahan, jedanya tidak panjang dari bacaan dan sujud secara urfa, secara umum itu secara umum. Jadi secara umum orang mengatakan nggak terlalu panjang. Jadi jedanya itu antara bacaannya udah bacaannya wasjud waqtarib. Kemudian kan kita sujud, yang penting itu jangan terlalu lama, jangan wasjud waqtarib lama banget gitu, ya, sampai bisa ngopi dulu, makan 2 piring, ya, baru sujud, karena nanti ada ketentuannya.
ada ketentuan nih, kita udah salam, masih kita bisa sujud tilawah. Dia lagi sholat nih, lagi sholat, selesai kita salam, nanti kita sujud tilawah. Kalau kita bacanya pelansir seperti sholat dohor dan sholat asar, orang banyak. Ini imam biar ngerti, makanya jangan langsung mentang-mentang dibaca ayat sajadah, kebetulan memang dia hafal Quran, pas lagi sholat dohor jatuhnya, dia baca sholat yang ada ayat sajadah, dia turun sujud tilawah gitu. Nah makmum yang begitu banyak kan nggak kedengaran speaker, emang dia nggak tahu apa yang dibaca, lah jadi kacau. Coba sering nggak kita sholat tarawih itu berjamaah yang sampai luber, kacau kan? Ada yang sujud, ada yang kagak, ada yang ruku, benar nggak? Itu pada diketahui. Kalau kita udah tahu, kita udah ngerti. Ya, kalau nggak ngerti kan bingung. Nah makanya itu yang pakai speaker artinya sholat isya. Cuma speaker kagak kedengeran, emang terlalu banyak orangnya gitu. Nah apalagi kita nih sholat inti di masjid, ngamalin nih baca ayat tilawah, sholatnya sholat apa? Dohor sama asar. Ya memang inti kebetulan bacanya dapat saja tilawah, nggak usah sujud tilawah, udah. Sebab nanti jadi bikin kacau balau. Islam nggak ngajarin bikin kacau, bikin perseteruan, bikin ini. Udah selesai. Assalamualaikum. Kalian nanti sujud tilawah. Cara prakteknya nanti diajarin. Ya mudah sekali. Ya, bukan ujuk-ujuk langsung sujud, ntar ada takbiratul ihramnya, tetap ada. Ya, baik. Itu ada berapa? Ada 6. Nah sekarang yuzadu fi haqil musolli, ditambahkan pada hak orang yang sholat. Nah ini yang sholat tadi kan yang mendengarkan ya. Nah, sama, cuma buat orang yang sholat ditambahin 2 syaratnya. Syarton, 2 syarat. An la yakuna makmuman, dia bukan makmum. Oh, ya. Jadi kalau segini doang, nanti bagi yang sholat makmum baca lagi, kan makmum boleh juga ya baca apa? Baca surah seperti sholat bukan maghrib. Kalau maghrib kita lebih bagus dengerin imam baca surah. Tapi kalau sholat dohor nggak kedengeran, itu udah walad dolin amin kan nggak apa-apa barang. Tapi kalau sholat yang kedengeran, ente makmum wajib dengerin tuh yang namanya imam baca Fatihah. Selesai, makanya imam diem dulu, walad dolin amin. Imam sebentar tuh ada bacaannya, nanti kita masuk ke sholat berjamaah, nanti kita tulis ya bacaannya. Itu bacanya sekedar si makmum baca Fatihah. Jadi ketika imam mulai baca surah, makmum udah nggak sibuk lagi baca Al-Fatihah, siap mustami mendengarkan baik-baik bacaan imam. Sebab orang baca Quran kalian simak sebaik-baiknya simakan, sama aja seperti orang baca Quran. Paham ya? Makanya orang baca Quran disuruh apa? Nyimak. Karena dalam Al-Quran Allah perintahkan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'ulah. Jika dibacakan Quran, arti bacakan bukan orang bacain kita aja, kita dengar ada ayat Quran, maka simak, jangan ngobrol. Ya, makanya Anda kalau orang banyak ngobrol mendingan enggak setel Quran. Ya, masjid-masjid kalau orang jadi lalai enggak usah setel Quran, mendingan setel ceramah. Ya, kalau inti yang pada megang musola atau masjid, sore-sore kali lebih baik apa? Ceramah. Mau nggak mau dia lagi sibuk denger, oh sholat wajib, oh nggak boleh minuman keras, mending begitu. Nah, kalau Quran dia ngerti kagak, malah pada ngobrol. Yang nyetelnya juga di masjid, habis nyetel dia nongkrong, dia ngerokok. Enggak, kehormatan Al-Quran kita jaga, kehormatan kita menyimak Al-Quran, ya. Itu siapa lagi yang mau menghormati bacaan Al-Quran kalau bukan kita? Kalau kita udah mulai nggak menghormati Al-Quran, nanti Allah kasih unjuk orang menghina Al-Quran. Itu pelajaran buat kita, ya, teguran buat kita. Kenapa orang begitu berani sama Al-Quran? Karena gara-gara kita juga berani sama Quran tanpa sadar. Baik. Kemudian bukan makmum. Jadi kan kalau sholat rahasia tuh, ya, si imam lagi baca Bismillahirrahmanirrahim selesai dalam hati, ya, bukan dalam hati, maksudnya kedengaran Abidin sendiri, kemudian baca apa ini. Nah makmum sama kan baca Fatihah juga. Nah kadang-kadang imam bacaannya panjang nggak? Panjang. Nah kita kan bengong, ya akhir menghayal kemana-mana, apa aja yang kita lihat.
sibukin juga dengan baca yang sunnah, baca surah. Makanya kalau lagi baca zuhur, asar, kalian jadi makmum setelah walad dolin amin. Kalau memang tuh makmum masih imamnya masih lama, ya udah kalian baca seperti surah kuliah, kulhu, ya gitu. Andai kata kalian baca imam udah ruku, ya tinggal ikut ruku, ya gitu. Baik, ya. Jadi kalian jangan baca surah sajadah. Akhirnya mau sendiri mau ngapain tuh makmum? Nggak akan gue baca ayatnya, enggak. Jadi nggak disunahkan untuk si makmum. Kemudian yang kedua, dari haknya seorang yang sholat, hak orang yang sholat ada 2 syarat, bukan makmum, dan an la yaksida sujud faqat bi qiraatil ayah. Ingat tuh yang harus diperhatikan. Tidak ada tujuan sujud saja di dalam membaca ayat sajadah. Jadi kalian nih sholat tujuannya mau untuk sujud tilawah, itu nggak boleh. Ya, jadi kalian mau ingin sujud, sujud itu nggak boleh. Ya, tapi kalau kalian nggak ada tujuan itu, tapi tujuan baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, nah di situ memang ada sajadah, nggak jadi masalah. Ya, wa in qasada sujud wa ghairihi fala tabtu sholatuh. Apabila dia bertujuan sujud dan selainnya seperti dia ingin membaca surah Iqra, maka boleh. Kalau hanya tujuan, batal sholatnya, nggak boleh. Ya, ingat tuh, mesti ngerti. Jadi jangan tujuannya dia untuk sujud tilawah saja, tidak boleh. Ya, karena tujuan kita ada sholat, bukan semerta hanya untuk sujud tilawah. Tapi kalau dia sujud tilawah juga, tapi memang beserta mau baca Iqra, memang di situ Iqra ada, atau nih dia mau baca surah Al-A'raf atau surah Al-Ahad, di situ ada 2 saja, ada nggak apa-apa, karena memang dia tujuannya bukan itu, tapi tujuannya ingin mencari keberkahan dari baca surah Al-Hajj. Paham ya? Nah, tapi kalau tujuannya aneh mau sujud tilawah, mau sholat, nggak boleh. Ya. Baik. Sekarang arkanus sujudut tilawah. Arkanus sujudit tilawah kharijas sholah sab'atun. Rukun sujud tilawah di luar sholat. Kalau di sholat udah paling gampang. Ya, bahkan kata Imam Romli, kalau Imam Romli menambahkan niat. Kalau ingat ya, rukun sujud tilawah di luar sholat. Di luar sholat nih. Kalau di dalam sholat gimana ya? Kalau dalam sholat memang kita kan sholat. Kemudian ada ayat di mana kita lagi baca surah, ada ayat sajadah. Itu kita nggak pakai niat pun nggak apa-apa, karena udah masuk rukun di dalam sholat, sujud udah cuma itu doang. Amma arkanuha dakhila sholat, adapun rukun di dalam sholat, sujud cuma sujud doang. Itu lagi sholatnya sholat, mau zuhur kayak asar kayak maghrib kayak mau sholat Jumat kayak ya sholat subuh tuh Rasulullah tuh ya Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam ini alim sajadah, alif lam mim sajadah yang mana ada di situ. Nah biasanya inti jangan bingung. Kalau nanti lagi ke Mekah atau Madinah, biasanya setiap Jumat subuh yang dibaca alim sajadah. Ya, mereka masih ngamalin tuh. Nah, Habib Abdullah bin Al-Haddad setiap Jumat subuh bacanya itu. Ya. Nah, ada di situ sujud tilawah, ada ayat sajadah. Ya, dia sujud, ya. Nah, jadi ketika sholat cuma itu dong syaratnya. Sujud. Paham ya? Jadi ketika dibacaan sujud, nggak pakai tumaninah duduk istirahat, nggak, langsung bangun, udah itu doang. Tapi kalau di luar sholat beda lagi, karena bukan lagi sholat. Kalau lagi sholat diketahuan sujud aja udah. Tapi kalau Imam Romli wazada Romli niyah, pakai niat juga. Paham ya? Kalau yang lain nggak pakai niat udah. Makanya kalian boleh tambahkan niat. Nanti niatnya gimana? Pakai bahasa Indonesia dalam hati niatnya. Ya, jadi ketika baca wasjud waqtarib, ya wasjud waqtarib, ketika mau sujud kalian niat, ya aku niat sujud tilawah. Paham tuh ya? Tuh Imam Romli dalam hati aja, karena kan niat adanya di mana? Dalam hati. Takbir aja Allahu Akbar, takbiratul ihram, niatnya di mana? Di hati, berbarengan dengan takbir. Nah kalian ketika
takbir wasjud waqtarib, Allah mau sujud kan, ya sekalian aja aku niat sujud tilawah sunnah karena Allah. Udah dalam hati pakai bahasa Indonesia, ntar bahasa Arabnya. Ya udah, itu Imam Romli. Kalau Imam Ibnu Hajar atau lain nggak pakai niat, nggak apa-apa, langsung sujud. Nah, adapun kalau di luar sholat, nah ini dia ada 7 rukun. Rukun sujud tilawah di luar sholat ada 7 rukun. Ya, jangan tidur nih, ini perlu masalahnya. Ya, emang fikih ngantuk. Ya, kalau anda yang ngajarin yang lain kayak Ugut, wah nggak ada ngantuk, ketawa mulu. Ya, kalau di Depok tuh, nah, nanti besok sejarah tuh, ya baru buka sejarah, yang mau datang silakan di Cilebut. Ya, mintanya sejarah, insya Allah, biar tahu sejarah Islam, karena banyak yang belok-belokin. Ya, ya, yang akhirnya dipitnah Habib, dipitnah. Ya. Baik, ya. Insya Allah panjang umur sehat afiah, ya, biar kita selesaikan tuh sampai wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panjang lebar nanti, mungkin bisa 10 tahunnya juga belum kelar. Kalau yang ngajinya istiqomah, kalau kita sih istiqomah kita, yang nggak istiqomah kan yang belajar. Ya. Baik, rukun sujud tilawah di luar sholat ada 7. Yang pertama niat. Nah, pertama nih niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang kedua takbiratul ihram, sama seperti sholat. Niat sama takbiratul ihram bareng. Ya. Jadi Allahu Akbar, nanti dipraktekin. Kalau nggak dipraktekin masih sama bingung. Ya. Niat biasa niatnya. Ya. Nawaitu sauma godin, kan gitu ya. Aku niat apa? Ada sajdatit, ya, tilawah, atau boleh sujud. Tuh. Sajdatat tilawah atau sujuda tilawah. Kalau nggak bisa juga ngomongnya pakai aku niat sujud tilawah sunnatan lillahi ta'ala. Ini sama udah, ya. Dia niat sajdatat tilawah atau sujudat tilawah. Jadi kalian lagi baca Quran, ya, ngadap mana nih? Karena dia wajib ngadep kiblat. Kemudian ada wudu. Kalau kalian baca nggak ada wudu, ya nggak ada. Karena tetap seperti orang sholat ngadep kiblat, harus ada wudu, ya. Nah, ketika kita lagi baca, kalau misalnya nggak ngadep kiblat, kalau ngadep kiblat tinggal geser, atau kalian yang geser, lihat aja kalau Quran emang bisa digeser-geser. Kalau emang berat begini ya kalian yang geser. Atau bacanya lagi nggak baca ngadep kiblat. Nah, pas wasjud waqtarib atau isallahu yasjudun, pokoknya di ayat-ayat sajadah kiblatnya ngadep sono, ya udah ngadep sono. Di sini nggak ada rukunnya seperti rukun sholat, hukumnya wajib berdiri, kan ada berdiri, giam, wajib berdiri, kecuali nggak mampu, baru dia duduk. Jadi kalian nggak boleh duduk sholat. Nih Imam Syafi'i, kan orang banyak sekarang anak muda ngelihat orang-orang mazhab yang lain, banyak kalau di Mekah di mana banyak, ya, orang-orang Turki atau masih muda duduk aja, ya nggak boleh duduk, apalagi cuma tibang pusing-pusing ini. Sayyidil Walid setuanya begitu, tetap dia berdiri, ya, karena aneh ngikut membayang di belakang, ya, lama untuk dirinya, saking apa, saking ini kalau perlu dibantu pakai bantuan ensenderan, saking lebih pantasnya gitu untuk berdiri, untuk sholat wajib. Ya, makanya alhamdulillah sampai saat ini tahadus binikmah, ya, nggak pernah sholat duduk, ya, sekakit apapun. Tapi kalau sunnah silakan, nggak apa-apa, ya, duduk. Tapi bib nggak bisa sama sekali, baru duduk, ya, bukan lantas nggak bisa diri, duduk. Nggak bisa dirinya kayak gimana, ya, kecuali kakinya memang nggak bakal bisa kalau didiri kejomplang, ya, baru jadi susah ntar, ya, duduknya ntar macem-macem, ada yang bisa duduk di kursi, ada yang bisa di bawah. Kalau memang duduknya di bawah, ya di bawah seperti biasa.
tahiyat. Jadi kalian baca Quran, kiblat di sono deh, ya, karena contohnya gampang. Kalau di sini gue nggak bisa sujud nih. Nah di sini, udah Allahu Akbar dalam hatinya nih, ketika Allahu Akbar, nawaitu sajadat tilawah sunnatan lillahi ta'ala bar. Tuh kan udah tuh. Udah nggak pakai ada bacaan, tumakninah. Kemudian sujud tumakninah fihi, dan dia tumakninah di dalam sujudnya. Setelah begitu dia sujud. Ketika sujudnya tumakninah. Sujudnya tumakninah. Tumakninah tahu kan, diam sejenak. Berarti nggak baca nggak jadi masalah. Sama seperti sholat, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal azim wa bihamdi, kan hukumnya tapi jangan nggak dibaca. Ya, jangan dibiasain begitu mentang-mentang sunnah. Ini jangan remehin sunnah. Kalau belum bisa silakan, karena bisa jadi banyak orang yang baru masuk Islam, orang yang baru belajar, atau orang nggak pernah sholat selama ini, sekarang diinsaf sholat. Jangan dibikin berat. Bacanya belum bisa, ya udah sujud, penting sujud, praktekin yang gerak-gerakannya aja yang wajib-wajib gitu. Belum bisa hafal Al-Fatihah, udah dibaca tasbih. Kamu baru masuk Islam, iya baru syahadat, masuk sholat isya, wajib hukumnya udah. Oh gimana Islam berat? Enggak, ikutin aja, ajarin. Kamu bisa selama itu ngucap apa? Allah, Allah, itu bisa Allah. Udah, bisa apa? Subhanallah, ya subhanallah. Selama bacaan Fatihah. Fatihah bacaannya berapa detik tuh kira-kira tuh? Ya. Sebilangan itu udah Allah, Allah, atau subhanallah, subhanallah. Udah dibaca itu aja udah, jangan disalahin. Ya, niatnya juga pakai bahasa Indonesia. Aku niat sholat subhanallah akbar, subhanallah, subhanallah. Itu udah dibahas tuh yang lalu-lalu tuh tentang sholat. Ya, paham tuh ya? Udah, rukunya udah di nggak ada kesalahan, udah begitu aja udah. Yang penting dia sholat. Biasanya Allah kasih orang-orang mu'alaf yang bener-bener ya, bukannya main-main. Lillah karena Allah kasih cepat belajar. Cepat. Itu keberkahannya. Karena apa? Karena benar-benar dia semangatnya dia kepada Islam. Makanya pinter-pinter langsung, cepet. Ya, benar-benar dia masuk Islam itu nggak lama Allah kasih subhanallah. Ya, Allah kasih permudah. Ya, nah, maka dibimbing. Jangan dimasukin Islam, gampang, nanti bisa dulu, nanti kalau setahun udah bisa baru sholat. Jangan, itu hukum dosa inti. Kalau akhirnya dia belum waktunya dia meninggal, kalian tanggung jawab. Tetap hukumnya wajib sholat. Caranya dimudahkan semuanya, nggak ada yang susah. Ya, nah begitu. Jadi bukan berarti inti yang udah bisa, inti gampang-gampangin, jangan. Nah sunnah ini udah nggak baca, yang wajib udah, yang penting yang wajib-wajib. Ya jangan sayang, ya sayang. Ibaratnya mobil begitu doang, udah nggak ada aksesorisnya, nggak ada AC, nggak ada tipnya. Wah seru, bener gak? Duduknya nggak empuk. Kan nggak mau ya, mau pakai aksesoris. Mobil semakin mahal padahal mesinnya sama 1000 cc ya, ada GLS, ada ini. Kalau expander ya jadi iklan deh kan, masuk YouTube ya. Tapi yang membedakan karena ada aksesorisnya, maka perbedaan harga jadi melambung. Begitu juga dalam ibadah, semakin kalian tambahkan yang sunnah, semakin punya derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semampunya sunnah apa yang kalian bisa kerjakan. Ya, semampunya, nggak bisa 100% nggak mungkin, tapi cari yang paling mudah, apalagi udah dipelajarin ya. Jadi di sini nggak masuk memang. Ya, jadi sujud. Jadi nggak susah. Nanti Anda mau kasih masalah ini bacaannya panjang. Nggak bisa, ya udah subhanallah wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Udah itu aja yang dibaca. Jangan lantas karena nggak bisa, gue nggak bisa, sujudnya susah, bacaannya gue ngapalin tuh di dalam Quran tuh panjang amat, jadi nggak sujud. Paham nggak? Padahal sujudnya udah bisa, lantaran nggak bisa bacaannya, jadi kagak sujud. Tuh namanya ketipu sama setan. Jadi sujud aja, bacanya apa? Ya nggak baca udah nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya baca, minimal baca subhanallah. Habib nggak sempat baca kayak inti nih, lagi baca Quran nggak sempat baca sujud, pakai baqiyatus sholihah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah 4 kali, wala haula wala quwata illa billah. Ada yang susah ya. Baik, tumanina. Kemudian setelah itu kan niat takbiratul ihram, kemudian sujudnya tumanina, baca nanti dikasih. Kemudian julusnya julus tahiyat terakhir langsung. Habis begitu tuh sekali doang ya, bukan 2 kali. Kalau 2 kali namanya sujud sahwi. Sujud sekali doang. Kemudian duduk,
Habis duduk salam deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, begitu doang. Ya, nanti sujud syukur sama juga tuh. Ya, kalau lagi bola tuh sujud tuh bukan sujud syukur, sujud secara syariat nggak masuk karena nanti ada cara-caranya. Itu boleh aja bentuk apa namanya? Selebrasi, menunjukkan dia sebagai orang Islam. Sebagaimana orang-orang di luar Islam kan punya selebrasi, dia menunjukkan kepada Tuhannya. Ya nggak jadi masalah deh, jangan diributin. Tapi untuk dibilang sujud syukur yang secara syariat nggak masuk karena ada cara-caranya, paham ya? Itu kayak ini punya anak dapat duit 1 miliar main sujud aja begitu, enggak. Bisa nggak? Ya ambil wudhu, udah selesai nanti ada caranya begitu. Benar-benar ada tujuan, bukan langsung begini. Ya, ada orang begitu, maksudnya jatuhnya pingsan, kaget, nggak biasa megang duit 1 miliar, dapat duit 1 miliar, mati, nggak megang juga. Coba deh, ya paling kenceng megang 1 juta aja gemeteran gitu, megang 1 juta gemeteran saking nggak pernah megang duit. Sekarang dikasih orang buka sekoper mati, pingsan. Ada orang ya kena jantung karena ketakutan, kena jantung karena kegembiraan. Tapi kalau inti punya Allah Ta'ala ya biasa aja udah ya. Lebih dari itu kalau Allah mau kasih bisa gak? Bisa, gak susah. Tapi Allah sayang gak dikasih inti begitu. Kenapa? Biasanya muka-muka kita lupa diri. Kayak dikit aja udah gak kenal saudara dan sebagainya. Jadi udah walhasil apa yang Allah kasih kepada kita, itulah yang terbaik. Jadi niat takbiratul ihram, sujud, yang keempat tumak ninah, yang kelima julus duduk, yang keenam salam, yang ketujuh tartib tuh biasa, nggak boleh dibolak balik susunannya lagi. Rukun sujud tilawah di luar sholat adalah niat, kemudian takbiratul ihram, yang ketiga sujud, yang keempat tumak ninah pada sujud, yang kelima duduk, tahiyat akhir tuh ya, boleh tahiyat awal juga nggak jadi masalah, tapi tahiyat akhir aja lebih bagus. Kemudian 6 salam, yang ketujuh tertib. Dzikru sujud tilawah, zikir sujud tilawah, ka sujud di sholat, seperti sujud sholat tuh ya, seperti sujud sholat. Tapi kalau mau ditambahin di Al-Quran, setiap ayat tilawah, ayat sajadah yang 15 itu atau 14 itu ya, semuanya bacaannya lain-lain. Ya bisa jadi kalau ente memang orang yang cepat ngapal, praktekin ayat ini bacaan ini, ayat ini bacaan ini, silakan terbuka. Tapi bagi yang nggak bisa, jangan kecil hati. Ada yang udah ini aja, yang di surah Iqra, yang di wasjud wa tarib. Nah ini yang biasa, biar ente amalin ya. Ini tadi ini niat sujud tilawah. Kalau ini bacaan kalau ini bacaannya pernyataan, kalau ininya nanti zikirnya, doanya ya gitu. Ini biasanya di apa? Di Al-Qur'an ada sajada wajhiyah, ada baca wajhi atau wajhiya, lilladzi kepada, wasajada wajhiha lilladzi khalaqahu wa sawarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu sajada wajha lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi ya, fatabarakallahu
Ya. Ahsanu, ahsanal. Bihaulihi wa kuwatihi. Ya, kurang. Dia tadi. Bihaulihi wa kuwatihi. Hah? Mana? Heeh. Wasyaqqa. Iya, takutnya salah, lihat-lihat. Ini kita yang langsung sam'ahu wa basarahu bihaulihi. Ini bihaulihi. Bihaulihi. Bihaulihi wa quwatihi. Ya. Di sini nggak ditulis masalahnya. Kitab ya, ini cuma zikir panjang lagi. Ya. Asal tahu aja. Nanti kalau lihat konteksnya satu-satu, lihat aja di Al-Qur'an ya. Gitu. Iya. Itu lihat aja di Al-Qur'an. Alhamdulillah sahabat Al-Qur'an nih, tanda-tanda semuanya yang ini di apa? Ditulis di Al-Qur'an. Kami tulis nih sebenarnya. Ya. Nanti minggu depan aneh tulis yang ini. Waktunya karena kesian, karena nulis saya butuh waktu dan keterangan. Jadi sajadah wajhiyah, telah sujud wajahku, ya, wajahku. Ya, seperti kita baca apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Terus aku sujud kepada yang menciptakan langit dan bumi, kan seterusnya. Nah, ini telah sujud wajahku kepada, maksudnya Allah ya, kepada yang, siapa yang menciptakan? Allah. Ya, nggak pakai bahasa Allah lagi, maksudnya tujuan kepada Allah yang telah menciptakannya dan membentuknya. Wasyaqqa sam'ahu basarahu, yang membelah, yang membuka pendengaran dan penglihatan dengan upaya dan kekuatan Allah. Maha suci Allah, sebaik-baiknya pencipta. Ya, fatabarakallahu ahsanul ya. Ahsanul khaliqin ya. Baik. Nah, kalau di sini zikirnya sujud tilawah seperti sujud salat, wa yazidu, dan ditambahkan. Jadi kalau kalian belum apal gini-giniannya, tapi kalau biasanya Anda ngapalin sampai bisa, kadang-kadang lagi pas sujud tilawah ada orang kita lupa. Paham nggak? Ya orang jarang-jarang. Ya, paham ya? Kalau nggak lupa, alhamdulillah. Tapi kalau lupa, ya udah. Baca apa? Ya subhan rabbiyal a'la. Simpel kan? Jangan sampai nggak sujud. Aku nggak bisa. Imam sujud, lu nggak sujud, batal. Ikut sujud. Nah, nanti ada di sini ya, terakhir. Ini tambahan doanya nih, biar tahu. Nanti besok kita tulis, dan kalian kalau tahu artinya kan, wah cakep nih. Gue baca dah. Nah, alhamdulillah. Tapi mesti apal, sebab kalau ini sujud, kalau namanya sujud, bacanya gimana nih? Kalau diri bisa baca, kalau sujud masa pala inti taruh sama kertas.
Nggak bisa kebaca. Paham ya? Kalau misalnya Allah mahdina fi man hadait, ente lagu belajar, aneh dulu begitu belajar. Ada tulis yang gede doa kunut di depan aneh. Begitu, nggak apa-apa. Emang salah? Nggak apa-apa. Daripada ntar bacanya salah, lama-lama bisa tinggalin. Paham ya? Nah, kalau ini kan gimana? Lagi sujud. Nah, caranya inti baca udah selesai, ini doa baca setelah sujud. Setelah sujud, setelah sujud selesai kan Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian baca doanya. Karena bagus nih. Ya, besok kita tulis ya, karena waktunya. Allahumma ktubli biha indak ajron. Ya Allah, tulislah untuk aku, tulis ya Allah untuk aku di sisimu ya Allah ajron, pahala. Waj'alha li indaka dhuhran. Ya Allah, jadikanlah untukku pemendaharaan. Pemendaharaan tahu ya? Pemendaharaan gudang. Ya, apalagi selain pemendaharaan? Ya. Simpanan, ya benar. Wad'anni biha wizron. Hapuskan, jauhkan dari aku dosa-dosa, hapuskan dari aku, hilangkan. Hilangkan dari aku dosa. Waqbalha, dan terima ya Allah, kama qabiltaha min abdika Daud. Terimalah ya Allah sebagaimana engkau telah menerima doanya Nabi Daud, hambamu yang bernama Nabi Allah Daud alaihissalam. Ini rawahu Turmuzi fi jami'ihi bi isnadi hasan. Yang hadis hasan ya, dari riwayat Imam Turmuzi. Dibaca oleh Rasulullah. Rasulullah udah Sayyidul Anbiya al-Mursalin, tapi tetap minta, ya Allah, terimalah doaku sebagaimana engkau menerima doanya hambamu yang bernama Nabi Daud. Jadi kalau belum apal lagi sujud, setelah salam kita baca doanya ya. Nanti besok dituliskan, lumayan ini bacaan ya. Namanya doa tuh udah nggak bisa dibandingin dengan langit dan bumi, udah nggak ada. Langit dan bumi habis binasa, tapi doa kita tersimpan ya sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Laulam ya'lamu masail fi sujud tilawah. Terakhir ini, masalah-masalah dalam sujud tilawah, biar kelar satu bagian ya. Mohon maaf kalau sedikit ya, lebih dari 1 jam. Sujud syukur nanti masalah besok. Masalah di dalam sujud tilawah, idza sami'a ayatas sajadah min midya au nahwihi. Nah, ini permasalahan nih. Kalau orang suka bikin sesi tanya jawab, kalau aneh nggak usah bikin sesi tanya jawab, karena semuanya udah dimasalahin di sini. Daripada inti capek ya mikir apa yang gue mau tanya ya, nggak usah. Ya. Apabila seseorang mendengar ayat sajadah, siapa aja termasuk inti mendengar ayat sajadah, ceritanya inti apalnya, taruh di surah Iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Wah, terakhirnya ada apa tuh? Wasjud waqtarib min midya, dari radio au nahwihi, atau semacamnya, dari mikrofon, dari pengeras suara, dari apa lagi tuh? Dari speaker atau dari radio. Lihat dulu nih dari radionya. Fa in kana halan, apabila ini segera alal hawa di udara, inti dengar tuh suaranya, baik dari mikrofon ataupun dari radio mubasyarah, langsung. Ingat ya, di radio ada suka gak siaran langsung? Di radio atau di televisi ada sedang apa? Mubasyarah. Kalau bahasa Arab tuh mubasyarah, kalau bahasa Inggris live tuh ya. Itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Arabnya mubasyarah. Kalian boleh lihat kalau lagi di Mekah Madinah ada tulisan mubasyarah. Itu arti mubasyarah langsung. Paham ya? Itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa Inggrisnya live. Ya, bahasa Arabnya Ente bisa bikin kalau punya watermark ya di YouTube, karena film Arab nih mubasyarah. Kayak orang ngerti. Ya, kalau bahasa Inggris kan live. Ane tetap pakai bahasa Inggris dong. Enggak mubasyarah. Karena orang Indonesia lebih tahu live daripada mubasyarah. Ya, enggak tahu dia. Jadi Ane bikin live. Ya. Dia mubasyarah tuh, ya. Dengar, fayusanna lahu sujud. Kalian disunahkan untuk sujud kalau itu ada ayat sajadah. Ya, ada wasjud waqtarib. Itu mubasyarah, ingat, siaran langsung, bukan dari kaset. Pahamin. Ya, sebab di sini wa illa, kecuali ya bi an kana min sautin nahwil musajjil. Ya, dengan apa? Dengan suara semacam musajjil, tape recorder. Yang tadi tuh di masjid, ya,
emang itu mulu diulang-ulang, itu berapa kali sujud. Orang iseng balikin lagi, rep balikin lagi, reward balikin lagi, gak kelar-kelar, dilunggur lagi, disujud lagi. Enggak, ini yang mubasyarah, tau mubasyarah ya, yang live, inti bisa dari mikrofon dengar, ataupun lagi di radio, ataupun di televisi. Dulu kan belum ada televisi, radio. Paham gak di sini? Paham ya? Jadi inti nggak usah bingung kalau inti lagi jalan, mungkin lagi jogging, lagi jalan, inti punya wudhu, ya, atau belum wudhu, silakan berwudhu, masih boleh. Yang penting jaraknya nggak lama. Oh itu sih masya Allah kelas wali tuh. Kalau kita kan kagak lewat aja, wasjud waqtarib. Ya nggak apa-apa. Sebutin dengan baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Begitu sama waktu kita baca ataupun kita dengar lagi naik motor, dengar tuh lagi orang baca, bukan radio nih ya, ada orang baca Quran live, udah baca itu aja deh. Emang nggak sempet inti nurunin motor dulu ya, kayak GoFood gitu, Grab, taruh rapi banget ya. Pas balik lagi penumpangnya kagak ada. Pindah. Jangan begitu juga rezeki hilang ya. Allah nggak kejam-kejam banget ya, tahu aturan semuanya. Makanya kalau udah tinggal setengah jam lagi hari Jumat yang narik-narik, udah berhenti dulu, udah di masjid bisa istirahat dulu ya, sebab nanti taunya pas nariknya nggak deket, yang jauh, nah bimbang dah. Berani gak dia ngomong saya mau sholat Jumat dulu. Yang baik-baik, kalau yang naiknya mau sholat Jumat enak bareng lah, kalau ini orang bukan orang Islam gitu. Nah itulah pertaruhan kita di dalam agama. Mau jual agama kita apa kita tetap beragama, karena banyak orang jadi nggak sholat, nggak ini, jangan sholat Jumat, sholat harian aja susah untuk sholat. Waduh. Makanya mudah-mudahan kalian jadi pengusaha, bisa buka lapangan kerja, yang mana orang di situ kalian syaratkan dakwah di situ, yang kerja pakai jilbab. Paham nggak? Orang otomatis dia nggak pakai jilbab jadi pakai jilbab, entah nggak pakai jilbab terus usaha dia. Yang penting kita bisa dakwah, paling kagak 6 jam 8 jam tempat kita dia bisa berjilbab. Anda kan ceramah udah di tempat-tempat mana itu, termasuk di Cikarang, di daerah pabrik ya, pernah di situ ada berapa kali, itu semuanya berjilbab, masya Allah. Anda tanya ya, masya Allah Islami banget ini perusahaan Jepang ya. Pas Anda tanya apa, taunya jalan elektronik, nggak boleh rambut jatuh, mau nggak mau bagus itu. Pulang sih pada ada ngablak lagi, tapi di situ mau nggak mau cakep. Ya, mudah-mudahan kan kadang-kadang orang udah antar gerah, ternyata kadang-kadang pas dia, cakepan gue pakai jilbab, kan bisa terjadi. Ya, nggak apa-apa, kadang-kadang paksaan. Mudah-mudahan jadi dapat hidayah kan gitu. Ya, buka lapangan kerja, orang wajib sholatnya, nggak sholat nggak boleh kerja begini. Sholatnya rajin, inti bisa kasih dorpas apa namanya itu, hadiah atau apa di akhir tahun dan sebagainya, nggak apa-apa. Ya, niatin yang baik-baik ya, mudah-mudahan jadi orang baik, orang sukses, inti dapat pahala yang besar. Kalau enggak, niat kalian udah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu jadi orang. Ya, luar biasa. Islam enggak mempersempit inti mesti jadi kiai atau jadi ustadz. Apalagi mau jadi habib, hampir menafikan habib orang. Enggak usah. Silakan kalian mau jadi apa aja. Selagi kerjaan itu halalan thayyiban. Ya, jadi pejuang dalam agama seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf, inti bisa beli apa namanya sumur pada saat itu ya, yang dibagikan gratis kepada orang. Saking kayanya udah pada gratisin mulu dikit-dikit. Wah, hebat itu umat Islam yang begitu ya. Jadi luar biasa ya, tinggi derajatnya. Jadi Allah nggak mempersempit orang di dalam meraih rahmat dan inayah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya laulam ya'lamil makmum, jikalau makmum nggak tahu nih, makmum nggak tahu sajada sujuda imami, si imam sujud. Nah, jadi makmum kalau imam sih udah ketahuan, kalau imam ketahuan mau sujud silakan, nggak jadi sujud nggak apa-apa karena kan sunnah tadi. Nah ini makmum nggak tahu sujudnya si imam sujud nih, makmum kagak tahu, mungkin yang tadi merem ya, atau nggak kedengeran, atau lagi meleng, imam sujud ya, illa kecuali setelah si imam rafa'a ra'sahu, setelah ngangkat kepalanya dari sujud. Jadi ini imam sujud, paham nggak nih? Apa butuh praktek ya? Di makmum nggak tahu kalau imam sujud, taunya pas imam udah ngangkat balik lagi, Allahu Akbar, paham nggak? Sebab kan takbir Allahu Akbar dipikirnya kan ruku. Kalau orang sholat nih
Gini nih, ini ceritanya nih diri karena nggak kelihatan ceritanya nih diri jadi imam, jadi makmum. Kan biasa kalau imam atau makmum atau siapapun baca kan ketika sujud tilawah kan baca takbir, Allahu Akbar, paham nggak ya? Nah, sama kita tadi takbiratul ihram tuh deh, Allahu Akbar. Mau sujud baca takbir lagi karena perpindahan biasa takbir, Allahu Akbar. Nah imam Allahu Akbar, makmum pikir apaan? Paling ruku, apalagi kan pas lihat imam udah di bawah, taunya udah ngangkat lagi balik, paham nggak? Gimana nih? Ente ngejar, wah ngejar langsung. Nah kalau nggak tahu sih ngejar, imam habis sujud, sujud tilawah ngejar dia. Tuh anak-anak modelnya begitu, bocah-bocah. Ya, misal terjadi kalian begitu, kalian sebagai makmum nggak tahu imam sujud, kecuali taunya setelah imam mengangkat kepalanya dari sujud, fala tabtul sholatuh, ya, maka tidak batal sholatnya. Wala yasjud, nggak usah sujud. Makmum kalau sujud jadi nggak boleh. Jadi gimana? Ya udah emang nggak tahu. Tentu imam bangun, udah tungguin. Ya, batal nggak sholatnya? Nggak batal. Kalau tahu nggak boleh, wajib ngikut. Ini nggak tahu, paham ya? Bukan pura-pura nggak tahu, nggak tahu, pahamin ya. Balian taziruhu fil qiyam, tungguin aja sampai diri. Emang udah ngangkat, jangan kerosi ya, mau ngebut aja mau ngikutin, mau nyusah. Nggak usah, udah tungguin ya. Tahu gimana dia pas lihat, oh sujud. Sujud udah ngangkat lagi. Kalau dia masih sujud masih boleh. Ini udah ngangkat, berarti udah lepas dari sujud, udah selesai di sujudnya, udah mau diri lagi kan, udah tungguin. Wa amma, adapun idza alima sujudil imam, adapun jika dia mengetahui sujudnya imam, gobla sebelum rafi ra'sihi, sebelum si imam ngangkat kepala. Ya, kalau makmum tahu imam sujud sebelum imam mengangkat kepalanya, an yahwiya ila sujud, dia turun untuk sujud ya. Jadi imam belum ngangkat kepala. Allahu Akbar, pas inti kayak ruku gitu tuh, dia imam sujud, pernah nggak ya? Tahu ruku, ternyata kita nggak sadar kalau imam sholat sujud sajadah ya. Imam ruku langsung diterusin. Jangan ruku, rukunya jalan begitu aja pura-pura gitu, ruku seret. Turun. Ngilangin malu. Siapa aja bisa. Namanya suka kagak engah, ya namanya makmum. Ya, kalau imam kan rada-rada konsentrasi gitu, takut salah. Kalau makmum kan udah kayak yakin aja di imam ini. Tanya ruku wasjud waqtarib, ya imam sujud, udah ikut dah sujud, ya. Kemudian wa in waqal imam ra'sahu ala wusulil ma'mum ila sujud raja'a mahu wala yasjud, ya. Wa in rafa'al imam, apabila imam mengangkat ra'sahu kepalanya, gobla sebelum wusulil makmum, sebelum sampai sang makmum kepada sujud. Karena ada 3 masalah nih. Tadi makmum lihat imam ngapain? Kepalanya udah ngangkat. Makmum nggak usah sujud, tungguin. Yang kedua, makmum ngelihat imam sujud, maka ikut sujud. Yang ketiga, ya makmum dia melihat, ya rafa'al imam ra'sahu, imam ngangkat kepala, gobla wusulil makmum, sebelum tuh makmum lihat nih imam sujud, ikut sujud karena belum ngangkat kepala. Nah, ketika dia lihat imam sujud, ya usul makmum ila sujud, dia sujud, sang makmum mau ikut sujud tuh, tapi sang imam udah ngangkat kepala. Apabila mengangkat imam kepalanya sebelum sampai sang makmum untuk sujud, roja'a mahu wala yasjud, nggak usah sujud. Makmum lihat imam nggak sadar nih udah sujud, ya pas mau begini nih imam udah ngangkat, ya udah nggak usah kayak tadi. Yang kedua, lihat imam sujud, ikut kan? Ikut. Ya sampai sujud emang imam belum ngangkat, ya selamat udah deh ibaratnya gitu. Nah yang ketiga, wah imam sujud, pas udah mau ngeletakin nih, udah sampai bawah, imam udah ngapain? Naik, ikut aja naik, nggak usah sujud. Paham nggak di sini? Paham ya? Emang kalau bahasa kita berada susah nih, mesti ngunjukin, kadang-kadang mesti pakai praktek.
Ya, siapa mau jadi praktek dapat duit ini. Ya, kan enak jadinya, enak apa gampang ya, mesti nerangin tuh ilmu-ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai wafat kita tetap menuntut ilmu agama. Ya, udah ngaji dah selamat insyaallah. Ini barang-barang sunnah sih ya, tapi kita kan tambah ilmu, tambah pangkat derajat di sisi Allah. Tentunya pahalanya ya nambah di sisi Allah. Yusannu lil imam, tuh disunahkan bagi imam takhiru sujudi fi sholati sirriyah, mentakhirkan sujud tilawah pada solat yang sirriyah, yang enggak kedengeran seperti zuhur dan asar, ilal farogi minas sholat, sampai selesainya solat. Tuh yang tadi Anda bahas di awal. 5 fi sujudi minat tashwisi alal ma'mumin, ya, ketika dia akan, kalau dia sujud pada saat sholat sujud tilawah, nanti akan membuat was-was kepada makmum. Wa kadzalika fil jumu'atil kabirah, begitu juga kalau jumlahnya sudah terlalu banyak. Apalagi sholatnya sholat yang sirriyah, dhuhur sama asar nggak kedengaran, tahu sujud lah, bikin was-was makmum nih, berantakan nanti. Nah, maka nggak usah sujud sampai selesai salam. Udah selesai salam, silakan si imam sujud. Ya, makmum kan emang nggak dengar. Imam tadi udah sholat iqra, dibaca tuh surahnya iqra wasjud waqtarib, dalam hati, dalam apa, nggak kedengeran sama orang, bukan dalam hati, dia baca sendiri. Biasa sholat dhuhur nih ente baca baca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu lagi zuhur. Udah, jangan ente sujud, ente bawa diri. Ini yang makmum banyak begini ini kan nggak sadar, wah berantakan, nggak usah. Udah, nanti udah salam udah selesai, udah kelar, ya sujud, ya sujud aja begitu. Paling ntar orang lihat makmum ngapain tuh imam sujud, ente udah paham tadi dibaca ini kali. Udah, orang sebentar doang, nggak ada berapa detik, udah salam, doa deh. Ya Allah mantas salam dan sebagainya. Paham di sini ya? Selesai sudah masalah. Insyaallah sujud syukri, yaitu sujud syukur. Ya, tusannu kharijas shalah, disunahkan di luar salat. Tidak boleh dilakukan di dalam sholat. Oh, ingat tuh ya, sujud syukur nggak boleh di dalam sholat, nggak boleh. Jadi mentang-mentang ente dapat rezeki 1 M nih, lagi sholat nih, ceritanya nih kan bisa terjadi. Ya, lagi sholat maghrib lagi, bini lagi nggak sholat, lagi halangan gitu. Ada tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, itu lagi baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dengar tamu ngomong, ada bapak, ada nih mau kasih hadiah nih tadi, obyekannya gold 100 juta. Sujud syukur langsung. Kan dalam sholat bagus, nggak boleh. Ya, paham ya? Kan bisa jadi namanya orang nggak belajar, bisa jadi gitu. Sujud syukur gitu. Nggak ada, akhirnya diketok sama bininya belakang. Yang samping ngabarin gitu sama bininya bahwasannya lamaran ini diterima. Tanya yang lamar janda diterima, yang lapar nggak tahu tuh kalau bininya. Yang denger girang sujud syukur, bini kemblang dari belakang. Walhasil jadi di dalam sholat nggak boleh. Ya, tapi di luar sholat. Nanti ada di sini seperti jauh dari bala kalian atau mati ketewas nggak jadi. Ya banyak kejadian-kejadian, maka jangan pernah sesalin. Atau mau jalan, wah brengsek lagi nggak jadi jalan. Bisa jadi ketika kalian harus jalan, ya di sana pas musibah yang datang. Ya berapa banyak kan? Ya gampang aja. Atau mendapat nikmat-nikmat, anak lahir, dapat terima kerjaan dan sebagainya, apa aja. Ya nanti diterangkan insya Allah panjang umur sehat afiah. Ya, ini salah satu bentuk syukur kepada Allah, bukan cuma ucap alhamdulillah, tapi termasuk dengan sujud syukur. Amalin nggak apa-apa. Ya, ada orang yang ngamalin setelah sholat habis selesai di sholat di sujud syukur sama Allah Taala. Ya, kenapa? Masih dikasih panjang umur untuk ibadah kepada Allah. Hampir ada yang melakukan demikian. Ya, setiap habis sholat. Baik, insyaallah panjang umur sehat afiah. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana